Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas MK teori pembelajaran, saya akan membahas 6 pokok bahasan. Yang pertama mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih hakikat belajar dan pembelajaran? Jadi hakikat belajar dan pembelajaran menurut Bell Gradler, jadi belajar merupakan proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan, keterampilan, dan sikap diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak dapat dilihat. Artinya proses perubahan yang terjadi dalam diri seorang yang melakukan belajar tidak dapat disaksikan manusia. Mungkin dapat menyaksikan dari adanya gejala-gejala perubahan perilaku yang tampak setelah dia belajar. Pembahasan yang kedua, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yang dianut oleh Gates dan Bleller merupakan adanya perubahan perilaku akibat adanya stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus terhadap respon atau terhadap murid, secara tidak langsung guru tersebut telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid telah merespon stimulus yang diberikan. Faktor teori behaviorisme ada dua, yaitu yang pertama positive reinforcement dan kedua negative reinforcement. Positive reinforcement ialah suatu tindakan penguatan yang dilakukan oleh guru atau stimulus terhadap murid secara terus-menerus sehingga dapat mempengaruhi penguatan daya ingat respon terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru akan mudah terlupakan oleh murid. Pembahasan yang ketiga, teori belajar kognitivisme merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasil dan lebih mementingkan keaktifan siswa dalam proses belajar dan belajar. Pembahasan yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Apa sih teori belajar konstruktivisme? Teori belajar konstruktivisme merupakan teori yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Jadi dalam teori belajar konstruktivisme yaitu tujuannya itu belajar yang intinya menggali, mengeksplor apa yang ada pada dirinya, menggali kompetensi, ya seperti itu. Yang kelima, teori humanistik merupakan teori belajar yang mengutamakan proses belajar, bukan pada hasil belajar. Tapi teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor bawaan yang dibawa sejak lahir dan diasah melalui pengalaman, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dibangun oleh lingkungan sekitar peserta didik. Faktor internal diantaranya ialah faktor jasmania yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, faktor fisiologi meliputi intelijen, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan, dan faktor kelelahan. Faktor eksternal diantaranya faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian dari orang tua, jadi perhatian dari orang tua.
Faktor sekolah yang meliputi metode kurikulumnya, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pembelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah, dan faktor masyarakat. Semua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dari siswa SMK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.